ADHD, bukan malas, tapi otaknya lagi loading terus. Bukan salah kamu. Pernah gak sih kamu jalan di lantai datar tapi tetap kesandung angin? Atau pas lagi ngobrol seru, tiba-tiba otakmu freeze kayak HP kehabisan RAM. Padahal dalam hati kamu udah teriak pengen jawab tapi mulut gak bisa gerak? Tenang, kamu gak rusak dan kamu gak gila. Itu cuma navigator di kepala belakangmu lagi kehilangan sinyal GPS. Yuk, kita bedah kenapa otak ADHD itu mesinnya Ferrari tapi remnya pakai rem sepeda. Dulu, ilmuwan dan dokter mikir ADHD itu cuma masalah si bos di depan jidat kita ini. Prefrontal cortex, yang gak becus ngatur kerjaan atau malas. Kita sering dituduh gak punya niat fokus. Tapi, coba bayangin, sehebat apapun bosnya, kalau asisten di belakang, cerebelum, gak ngasih data laporan yang benar, si bos mau kerja apa? Pasti cuma bengong, kan? Nah, riset 5 tahun terakhir nemuin tersangka baru, yaitu si cerebellum atau otak kecil di belakang lehermu. Ternyata, dia bukan cuma ngurusin keseimbangan badan biar gak jatuh, tapi dia itu, provider internet, buat otakmu. Kalau sinyal dari dia lemot atau putus nyambung, bagian depan otakmu, si bos tadi, bakal ngelek parah, makanya kamu jadi susah mikir jernih. Fungsi rahasia cerebellum itu sebenarnya keren banget. Dia itu, peramal masa depan mikro. Dia tugasnya menebak apa yang bakal terjadi 1 detik ke depan. Dia ngasih tahu tanganmu, kunci bakal nyampe 0,5 detik lagi, siap-siap nutup jari sekarang. Jadi gerakanmu pas dan mulus. Masalahnya, pada otak ADHD, navigator peramal ini sering lost signal. Jadinya, prediksimu meleset. Kamu sering telat mikir, hah? Maksudnya apa? Atau malah kecepatan bertindak sebelum waktunya, motong omongan orang. Hidup rasanya kayak nonton YouTube tapi delay antara gambar sama suaranya. Idealnya, otak kita punya jalan tol 2 arah super canggih. Si asisten di belakang kirim paket prediksi ke depan, dan si bos di depan kirim perintah eksekusi ke belakang. Komunikasinya harus cepat banget, hitungannya milidetik. Kalau lancar, kamu bisa ngerjain tugas sambil dengerin lagu tanpa masalah. Tapi riset pencitraan otak, fMRI, nunjukin kalau jalan tol di otak ADHD itu padat, terkompresi, dan berkabut. Sinyalnya macet di tengah jalan atau nyasar. Akibatnya, si bos di depan panik karena gak dapat info, akhirnya dia ambil keputusan ngawur alias impulsif. Ah udahlah, beli aja barang gak penting ini, padahal dompet lagi tipis. Coba bayangin otak itu kayak grup orkestra, dan cerebellum adalah konduktor yang megang tongkat buat jaga tempo. 1, 2, 3, mulai. Kalau konduktornya ngantuk atau ketukannya salah, pemain biola, pikiran, dan pemain piano, perasaan, bakal main sendiri-sendiri. Kacau balau. Inilah kenapa kamu sering ngerasa awkward atau aneh di situasi sosial. Metronom, atau penjaga ketukan di kepalamu lagi rusak. Kamu jadi telat ketawa pas ada yang lucu, telat jawab pas ditanya, atau malah motong omongan orang karena kamu gak bisa nebak kapan giliranmu ngomong. Itu bukan gak sopan, tapi masalah timing otak. Emosi remaja ADHD itu sering dibilang lebay atau baperan. Padahal aslinya, emosi kalian itu kayak mobil sport Ferrari. Mesinnya kenceng banget, tapi sayang remnya belum. Harusnya cerebellum kasih jeda waktu buat ngerem sebelum kamu marah, tapi dia telat ngasih sinyal. Karena gak ada rem dan filter, sensor bahaya di otakmu, amigdala, jadi super sensitif. Masalah sepele kayak disuruh matiin HP atau dibilangin, nanti dulu. Sama otakmu dianggap sebagai bencana besar. Makanya reaksimu langsung meledak, teriak, atau nangis, padahal 5 menit kemudian kamu nyesel sendiri. Di dalam otak kita sebenarnya ada pabrik kimia. Ada zat buat ngegas, glutamat, biar semangat, ada zat buat ngerem, GABA, biar tenang. Pada ADHD, takaran oplosan kimianya sering gak pas. Kadang kebanyakan gas sampai otakmu, berisik, banget mikirin 100 hal sekaligus, kadang remnya habis jadi kamu gak bisa diam. Kalau komposisi kimianya gak seimbang, sinyal otak jadi licin dan gampang tergelincir. Ini bikin kamu susah banget buat stay fokus. Ibarat mobil, bensin otakmu itu, kotor, jadi tenaganya naik turun. Baru dipakai mikir berat dikit, langsung lowat atau mogok karena suplai energinya gak stabil. Ini ciri khas ADHD yang paling bikin frustrasi, variabilitas performa. Hari Senin kamu bisa ngerjain tugas matematika super susah dalam 10 menit. Tapi hari Selasa, disuruh nulis nama aja rasanya berat banget sampai mau nangis.
Guru sering bilang ini, Modi, padahal bukan. Itu terjadi karena aliran listrik di jaringan otakmu lagi gak stabil voltasenya. Sinyalnya drop. Bayangin otakmu kayak rumah yang listriknya biar pet. Pas nyala terang kamu pinter banget, pas mati lampu ya kamu blank. Itu murni masalah teknis biologis, bukan karena kamu males atau gak niat. Banyak orang cuma lihat ADHD dari luarnya doang. Anak yang gak bisa diam, suka ngelamun, atau males. Padahal itu cuma puncak gunung es. Masalah aslinya ada di dalam banget, di kabel-kabel otak yang ruwet, yang cuma bisa dilihat kalau kita scan pakai alat canggih kayak EEG atau MRI. Walaupun luarnya beda-beda, ada yang pendiam tapi blank, ada yang pecicilan, akar masalahnya seringkali sama, ketidakstabilan ritme dan sinyal di sirkuit otak tadi. Jadi jangan buru-buru ngejudge temenmu, atau dirimu sendiri, cuma dari apa yang kelihatan mata, ya. Terus solusinya apa? Kabar baiknya, kamu bisa jadi montir buat otakmu sendiri. Riset nunjukin kalau latihan ritme, kayak main drum, metronom, atau main game musik, itu obat manjur. Kenapa? Karena ketukan yang teratur itu maksa konduktor di otakmu buat bangun dan kerja bener lagi. Latihan ini maksa otak buat nyamain ritme internal kamu sama ritme luar. Sinkronisasi ini bikin kabel-kabel di otak jadi lebih rapi. Jadi, ngedram atau joget TikTok yang sesuai tempo itu sebenarnya terapi otak lo, bukan cuma main-main doang. Jangan malu butuh bantuan. Strategi kayak pakai timer visual, bikin checklist, atau nempel jadwal di tembok itu ibarat tongkat kruk buat otakmu. Itu bukan tanda kamu lemah atau manja, tapi alat bantu biar otakmu bisa jalan tegak tanpa jatuh-jatuh terus. Salah satu trik paling ampuh, jangan ngandelin perasaan buat tahu waktu, karena jam di kepalamu rusak. Pakai timer, biar alatnya yang jadi ritme eksternal. Dengan ngelihat waktu yang jalan, otakmu gak perlu capek-capek nebak, dan kamu jadi gak gampang preze atau nunda-nunda lagi. Coba ngaku, siapa di sini yang pernah niat ngerjain tugas jam 7 malam? Udah duduk manis, buka laptop, tahu-tahu sadar udah jam 12 malam dan yang kebuka malah Wikipedia sejarah kucing? Yang sering kayak gini, komen, saya, di bawah, ayo kita nangis bareng. Kalau kamu mau tahu trik life hack lain buat benerin sinyal wifi di otakmu biar gak lemot lagi, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di video selanjutnya, kita bakal bongkar cara belajar tanpa bikin stres. Sampai jumpa.